Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kami menyapa semuanya Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan kami dari live, yaitu program Obat Tidur GB Rawa Indah Batam. Saat malam hari ini kami di sini mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita datang mau berdoa dan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu bahwa Bapak Ibu lewat program ini diberkati oleh Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan karena kita percaya bahwa lewat pujian penyembahan bahwa Tuhan Yesus bertata dan memberi sukacita dan sejahtera bagi saya dan saudara. Ketika kita menaikkan pujian, ada sukacita yang besar terjadi atas hidup saya dan saudara, amin. Haleluya. Banyaklah yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Olehnya Tuhan kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli bagi kami. Tiada pribadi seperti-Mu mengasihi kami. Haleluya. Oh, Dia mengerti, Dia peduli atas segala persoalan yang kita alami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, Allah yang peduli atas hidup kami. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah menyampaikan firman Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Demikianlah ya Bapa, suatu keyakinan kami bahwa Engkau sungguh peduli bagi umat-Mu, bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Dan terbukti Bapa, saat ini kami masih boleh berada dalam suasana sukacita pelayanan. Dan terbukti bahwa kami tidak terbaring di rumah sakit oleh karena penyakit COVID. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan segala dosa-dosa pelanggaran kami. Terima kasih atas waktu juga yang Tuhan berikan bagi kami, terkhusus untuk pelayanan program Obat Tidur. Kami merindukan bahwa ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kesegaran jiwa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami tak berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, senang boleh bertemu kembali dalam dunia maya program Obat Tidur melalui Facebook pada malam hari ini. Saya Pendeta Fabri Berputar akan menyertai Bapak Saudara-saudara sekalian dengan dalam waktu 15 menit ke depan. Saya akan menyampaikan tema bagaimana pribadi yang disukai oleh Tuhan. Bukankah saudara-saudara sekalian bahwa semua orang ketika disukai sekelilingnya, dia akan merasa senang, dia akan merasa bangga. Sama halnya saudara, kalau saya dan saudara disukai oleh Tuhan, akan begitu sukacita saudaraku. Maka oleh karena itu betapa pentingnya kita tahu tips bagaimana disukai oleh pribadi yang disukai oleh Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan sampaikan pesan Tuhan ini dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Serahkanlah kekhawatiranmu atau serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sekali lagi saya bilang itu dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini adalah merupakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang serasa masuk infus bagi jiwa kita saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Ada tips di sini yang terkandung di dalamnya yang dikatakan pribadi yang disukai oleh Tuhan. Bagaimana rupanya pribadi yang disukai oleh Tuhan itu? Pak Pendeta kan tidak ada ditulis di situ. Nah, inilah yang terkandung di dalamnya.
Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, rupanya bahwa Tuhan menyukai pribadi kalau seseorang itu menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Itu dia. Nah, dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ini, oleh karena Tuhan suka kepada orang yang menyerahkan dirinya segala persoalan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan bangga. Itu dia. Seberapa banyak orang hidup di dunia ini, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa mau menyerahkan persoalan hidupnya kepada Tuhan. Dalam medsos dan surat kabar selama ini, kalau kita membaca, terlalu banyak orang bunuh diri juga. Mengapa terjadi bunuh diri? Itu biasanya adalah karena ada persoalan hidup yang tidak bisa dipecahkan oleh otaknya sendiri. Dan biasanya orang yang membunuh diri itu adalah orang yang dia merasa hidup tanpa Tuhan. Tidak ada lagi pertolongan datangnya dari mana. Dan dia berpikir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau dia mengakhiri hidupnya, maka selesailah persoalan hidupnya. Tapi saya mau katakan, kalaupun seseorang bunuh diri atau mati, saya mau katakan, justru tambah banyak masalah. Tambah repot. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dalam Ibrani 9 ayat 27, bahwa manusia ditetapkan mati sekali saja. Setelah itu dihakimi. Rupanya setelah mati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukan berarti tenang jiwa ini, justru tambah luar biasa repotnya jiwa ini saudara, kalau kita ini gak masuk surga. Rupanya tambah rumit masalah dan tambah parah, tidak ada lagi pengampunan. Saya mau katakan, pengampunan terjadi adalah ketika orang masih hidup dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan meminta semua dosanya diampuni. Maka kepada Bapak Ibu Saudaraku saya mau jelaskan bahwa tidak ada artinya saudara berdoa untuk orang mati. Bukankah ada ajaran yang berkata bahwa dia berdoa kepada orang tuanya supaya pindah dia dari sebuah tempat lalu ke tempat yang lebih indah lagi. Tidak ada hubungan orang mati saudaraku dengan orang hidup. Saudara harus tahu bagaimana kisah Lazarus dan orang kaya dengan Abraham itu dalam Lukas pasal 16. Ketika orang kaya itu minta saudara, yaitu Lazarus pergi ke dunia yang orang hidup untuk menyampaikan bahwa betapa ngerinya di neraka, jiwanya tertekan dan terbakar terus karena ada saudaranya 5 lagi dalam dunia hidup. Lalu apa yang dikatakan Abraham? Anakku, engkau telah menerima segala yang indah dan enak waktu hidup dalam dunia. Engkau tidak percaya kepada tentang dunia hidup kekal. Dan engkau hanya sudah berpoya-poya. Terimalah apa bagian kalau saudara-saudaramu yang 5 itu. Itu pun tidak akan percaya kalaupun Lazarus bangkit dari sini. Tidak ada, artinya tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu saudara juga pergi berziarah dan mendoakan orang tuamu yang sudah mati. Saat ini saya Pendeta Fabri putar-putaran menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saya cintai, tak ada gunanya lagi Bapak Ibu Saudara berdoa untuk orang mati itu. Yang penting adalah berdoalah Bapak Ibu untuk keturunan orang mati itu. Tidak ada lagi itu. Nah, ini saudaraku yang mau saya sampaikan. Betapa banyak orang keliru. Yang paling kelirunya lagi saya melihat saudara, saya sering tertawa mendengar berita-berita ya. Saya sedang berada di kota Batam. Dan saya banyak bersahabat dengan orang-orang sarjana. Nah, ketika seseorang sarjana tamatan USU dan juga UI ada di kota Batam ini. Lalu hidupnya saudara yang dikasih dalam Tuhan sakit-sakitan. Dia sakit sebenarnya oleh karena main judi dia saudara. Dia penyakit asma. Biasalah paru-paru, ya kan? Lalu saudara-saudara sekalian dia sakit-sakit, dia sampaikan berita sama orang tuanya bahwa dia sakit-sakit. Lalu orang tuanya bilang dari kampung kami sana, di Sigaul ini. Gak ada di negeri lain ini, di kampung saya ini. Ya. Saudara dibilang, Perlaungan, mulai saya doh. Perlaungan kalau kau sakit-sakit terus di situ, itu maksudnya. Oh ini bahasa roh ini rupanya ibu. Bahasa roh saya nggak sadar bahwa bahasa roh itu hadir. Ya. Jadi dibilang begini, kalau kau sakit-sakit di situ anakku, pulanglah supaya kau pergi ziarah dan kau minta sama opumu
kau diberi kesehatan. Bayangkanlah dia pulang dari kota Batam lalu minta kesehatan kepada opungnya. Opungnya sudah mati. Sementara waktu itu, waktu hidup pun opungnya mati penyakitan dia karena dokter nggak bisa lagi sembuhkan penyakitnya. Kenapa? Opungnya juga adalah sakit asma karena mencuri terus. Nah, itu dia. Bayangkanlah waktu dia hidup tak bisa lagi saudara-saudara sekalian, tak bisa dia menyehatkan badannya. Masa sudah mati dia pergi lagi bisa menyembuhkan keturunannya. Kemudian ada juga orang dari kampung sana ketika di kota Batam ini dia tidak kehidupannya miskin, tidak ada ini berkatnya, lalu disuruh pulang kampung. Ini sarjana ini. Ya, tapi ini nggak ada di daerah Sigauli, di daerah lain ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dia bilang begini, anakku pulanglah dulu kau ke kampung supaya kau ziarah, lalu kau minta diberkati sama opungmu ini. Ini marga lain kan? Ini lalu apa yang terjadi pulang. Bapak tahu orang mati, opungnya itu mati oleh karena apa? Dia sudah tua, lalu meninggalkan hutang. Zaman dulu ada begitu, dan dia pun tidak bisa dikubur opungnya itu dulu kalau belum ditandatangani hutangnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Nah, ini kekeliruan banyak orang. Namun saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan bahwa saat ini jemaat yang disukai oleh Tuhan, orang disukai oleh Tuhan adalah ketika saya dan saudara menyerahkan semua persoalan hidup kepada Tuhan. Nah, ketika saya dan saudara menyerahkan persoalan hidup kepada Tuhan, maka tidak ada kamus mengakhiri hidup ini dengan bunuh diri, membeli baygon atau pegang listrik atau lompat rumah dari atap atau lompat jembatan terjun bebas. Tidak ada itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saat ini punya masalah yang bertubi-tubi, mungkin ada berkata tidak ada lagi solusi, mungkin ada berkata tidak mungkin lagi. Saya mau katakan bahwa milikilah iman yang menembus kemustahilan, bahwa Allah kita sanggup menolongmu karena dia berjanji kepada orang yang menyerahkan kekhawatirannya, dia akan memelihara hidupmu. Itu janjinya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin yang kedua, orang yang disukai oleh Tuhan itu adalah orang yang mengakui keperkasaan Tuhan. Ya, orang mengakui keperkasaan Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal 42 dikatakan saudaraku bahwa aku tahu engkau tidak pernah gagal, rencanamu tidak pernah gagal. Artinya bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang luar biasa dalam melakukan segala rencananya untuk gereja atau orang percaya. Maka oleh karena itu gereja yang disukai oleh Tuhan adalah gereja yang mengakui kebesaran Tuhan, adalah gereja yang mengakui kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan luar biasa. Bayangkan saudaraku, orang Israel saja pun saudara, ketika mereka melalui laut Tebrau, laut itu bisa menjadi jalan tol dibuatnya, jalan darat, jalan lurus. Oleh karena apa? Dia adalah pribadi yang perkasa. Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk gerejanya, untuk umatnya. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah sanksi atas kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu. Ketika Anda mengakui keperkasaannya, maka saudara disukai oleh Tuhan. Bukankah dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan Tuhan benci ketika apa? Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan benci dan mengutuk kita ketika apa? Ketika kita berharap kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, akuilah keperkasaannya. Karena apa? Alkitab mencatat kehebatannya saudaraku di dalam Efesus 3:20, bahwa bagi dia yang dapat jauh melakukan daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, dia dapat melakukannya buat saya dan saudara, karena memang dia pribadi yang menginginkan kebahagiaan umatnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu saudara, percayalah, dia adalah Allah yang luar biasa, dan dia menyukai gereja ketika mau menyerahkan persoalan hidupnya. Saya mau katakan, kita harus memiliki konsep hidup. Di luar Tuhan ku tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan ku tak dapat binasa. Termasuk jalan ke surga tidak bisa di luar Tuhan. Hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Termasuk juga mengatasi persoalan hidup. Hanya bersama Yesus kita mampu dan kita keluar menjadi pemenang. Maka malam hari ini, jadilah Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Serahkan semua persoalan hidupmu.
apapun jenis dan bentuknya. Kemudian akuilah dia dalam keperkasaannya, karena dia menciptakan segala jagat raya ini, dan dia adalah Allah yang perkasa, yang luar biasa, dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini saya rindu dan juga bersama dengan anak buah atau teman-teman saya, yaitu mitra kerja saya di sini, akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara apapun masalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Khususnya saat ini Ibu Saudara penyakit asma. Tolong angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saya akan berdoa. Kami berdoa saat ini buat mereka yang penyakit asma saat ini. Saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan mereka. Belur-belur darah Yesus menyembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, perkara besar boleh terjadi. Saya berdoa Bapak saat ini buat mereka, sembuhkanlah. Dan terkhusus juga buat yang stroke ringan saat ini atau stroke berat, saya berdoa kalau Engkau beriman, saya mau katakan emas perak tiada kupunya, tetapi demi nama Yesus dari Nazaret, anak Daud itu Engkau bangkit dan berjalanlah. Yesus memiliki kuasa dari dulu sampai sekarang adalah sama. Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Saya dan Petrus adalah juga sama sebagai hamba Tuhan, memakai nama Yesus yang berkuasa. Maka saat Engkau berjalan dan Engkau bangkit dan berjalanlah. Saya berdoa buat Anda yang sakit ginjal saat ini, kiranya Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan juga saya berdoa untuk pemulihan ekonomimu. Engkau diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, perkara besar akan dilakukan bagimu. Yakinlah bahwa Dia begitu mencintai dan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terkhusus sekali lagi pemulihan ekonomi buat kami semua. Tuhan Engkau berkati, Engkau menolong buat mereka, di mana yang sebentar lagi akan mendaftarkan anak-anaknya dan membayar kredit rumah, motor dan mobil dan lain-lain. Bahkan juga mungkin ada perusahaan yang akan sudah segera diambang kebangkrutan. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Orang-orang yang terlilit hutang piutang, Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami serahkanlah Tuhan semua persoalan hidup kami kepadamu. Dan Engkau berjanji Engkau akan memelihara kami. Dan tidak selamanya kami goyah, karena Tuhan menopang, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa saudara telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami mohon kepada Bapak Ibu, supaya kiranya Bapak Ibu mau membagikan video ini di beranda FB Saudara, bahkan di grup-grup yang Anda miliki, dan sekalian juga di IG dan di cerita dan lain-lain. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya dan mereka menontonnya, mereka juga akan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Tentu sekali saudara telah memiliki ketenangan hati dan juga jiwa saudara telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saudara akan bisa tidurnya, dan saya percaya itu dan akan mengalami mimpi, mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Saya berharap saudara jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Haleluya, salam. Jadilah jemaat yang disukai Tuhan. Salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.